teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail, adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan dua buah benang dengan warna yang berbeda. Ada warna hijau army dan warna putih gading. Menggunakan benang polycherry ukuran D18 dengan ukuran hakpen 3 atau 4, beratnya 100 gram. Ada jarum tapestri, gunting, alat ukur, dan hakpen. Kita nanti menggunakan hakpen yang ukuran 3. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Langsung saja langkah yang pertama kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 72 rantai. Enam lima, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Di sini kita sudah membuat 72 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 8. Setelah selesai dengan kelipatan 8, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 73 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut di lubang rantai selanjutnya, di setiap lubang rantai kita isi dengan 1 SC ya, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian ujung rantai, jadinya seperti ini. Setelah itu kita membuat 1 rantai. Nah, setiap kita sampai di bagian ujung, jangan lupa selalu membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lanjut membuat SC di setiap lubang, seperti ini. Lakukan cara yang sama, kita membuat SC bolak-balik sebanyak 16 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-16 akhir ya. Sudah sampai di baris ke-16 akhir. Untuk alas jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. Untuk lebar alasnya ini sudah genap dengan kelipatan 8 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 8, nanti SC bolak-baliknya bisa kita tambah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sudah ada 16 lubang, sudah genap dengan kelipatan 8. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Nah, langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Lanjut membuat SC di setiap lubang.
Lakukan cara yang sama memutar, jangan lupa. Di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 8 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 8, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 176 SC. Jika dibagi 8 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua. Jadi untuk pondasi yang kedua sampai ke pondasi kelima, kita membuat SC memutar seperti ini ya. Di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di pondasi kelima akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi kelima akhir, sekarang kita masuk ke motif ya. Membuat SC di lubang yang awal. Seperti ini. Kemudian membuat 2 rantai. Kita skip 1 lubang, membuat 1 DC together. Kita jadikan 1 dengan 2 rantai yang awal. Kemudian membuat 2 rantai. Kita skip 2 lubang, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Kemudian membuat 2 rantai, skip 2 lubang, membuat DC together. Kita tahan, skip 1 lubang, membuat DC together lagi. Nah, sudah ada 3 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kemudian membuat 2 rantai. Kita skip 2 lubang, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Kemudian membuat 2 rantai. Skip 2 lubang, membuat DC together, skip 1 lubang, membuat DC together. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat 2 rantai, skip 2 lubang, membuat DC, 1 rantai, dan membuat DC di lubang yang sama, membuat 2 rantai, skip 2 lubang, membuat DC together atau DC yang ditahan, skip 1 lubang, membuat DC together,
Sudah ada 3 serat benang, kita keluarkan di 3 serat benang. Nah, jadinya seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 2 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di lubang motif yang awal. Slip stitch lagi di setiap lubang rantai. Kemudian kita slip stitch di lubang back loop DC. Lalu kita slip stitch di lubang 1 rantai antar DC. Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai 1 DC, masuk di lubang yang sama membuat 4 DC. Sudah ada 5 DC, kemudian membuat 1 rantai. Membuat 2 DC together di lubang 2 rantai. Membuat 1 DC together di lubang antara motif, di lubang yang ini. Membuat 2 DC together di lubang 2 rantai. Sudah ada 6 serat benang yang ada di hakpen, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Setelah itu masuk di lubang 1 rantai selanjutnya, di lubang antar DC membuat 5 DC. Kemudian membuat 1 rantai, masuk di lubang 2 rantai membuat 2 DC together, masuk di lubang yang ini antara 2 DC together membuat 1 DC together, kemudian masuk di lubang 2 rantai membuat 2 DC together. Sudah ada 6 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Lanjut, masuk di lubang 1 rantai selanjutnya, membuat 5 DC. Kemudian membuat 1 rantai, lalu membuat 5 DC together, 2 DC together di lubang 2 rantai, kemudian yang 1 DC together di lubang yang ini ya. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 5 DC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah ada 6 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat 1 rantai. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kita slip stitch lagi di bagian lubang back loop DC kedua, slip stitch lagi di lubang DC ketiga.
Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai 1 DC, membuat 1 rantai, lalu masuk di lubang yang sama, membuat 1 DC, seperti ini. Kemudian membuat 2 rantai, kita skip 2 DC, membuat DC together di lubang 1 rantai, kemudian masuk di lubang 1 rantai berikutnya, membuat 1 DC together. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 2 rantai, kita skip 2 DC, masuk di DC ketiga, membuat 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama, membuat 2 rantai, skip 2 DC, masuk di lubang 1 rantai, membuat 1 DC together, masuk di lubang 1 rantai, membuat 1 DC together. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 2 rantai. Seperti ini. Kita skip 2 DC, membuat 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama. Lalu membuat 2 rantai, masuk di lubang 1 rantai, membuat 1 DC together, masuk di lubang 1 rantai berikutnya, membuat 1 DC together. Kaitkan, kita keluarkan di 3 serat benang. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di akhir baris ketiga, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, di sini kita slip stitch sambil ganti benang. Sudah kita siapkan warna putih gading. Kaitkan, kemudian kita slip stitch. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang rantai selanjutnya. Seperti ini, lalu membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, masuk di lubang yang sama, membuat 4 DC. Seperti ini. Kemudian membuat 1 rantai, masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC together, kemudian masuk di lubang yang ini, membuat 1 DC together, masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC together. Sudah ada 6 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Lanjut, di lubang 1 rantai selanjutnya, membuat 5 DC. Membuat 1 rantai, masuk di lubang 2 rantai, membuat
2 DC together, masuk di lubang yang ini, membuat 1 DC together, masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC together. Sudah terkumpul 5 serat benang atau 6 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Lanjut di lubang 1 rantai membuat 5 DC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat motifnya selang-seling atau warnanya selang-seling. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat mau mengelis atau membuat SC memutar ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris keempat, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kita slip stitch lagi di bagian lubang back loop DC kedua. Nah, di lubang back loop DC kedua ini kita sambil ganti benang dengan warna hijau. Lalu kita slip stitch di lubang DC yang ketiga. Langsung saja membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai 1 DC, membuat 1 rantai. Lalu masuk di lubang yang sama, membuat 1 DC. Kemudian membuat 2 rantai. Kita skip 2 DC, masuk di lubang 1 rantai, membuat 1 DC together, masuk di lubang 1 rantai berikutnya, membuat 1 DC together. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di 3 serat benang, lalu membuat 2 rantai, skip 2 DC, membuat 1 DC, 1 rantai dan 1 DC di lubang yang sama. Kemudian membuat 2 rantai, masuk di lubang 1 rantai, membuat 1 DC together, masuk di lubang 1 rantai selanjutnya, membuat 1 DC together. Kaitkan, kita keluarkan di 3 serat benang. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Ini motifnya selang-seling seperti ini. Kita nanti bertemu saat mau membuat lace atau SC memutar ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Saatnya kita membuat SC memutar atau membuat lace-nya ya. Langsung saja di lubang 1 rantai kita buat SC. Di lubang DC membuat SC, kemudian di lubang 2 rantai kita isi dengan 2 SC. Di lubang motif yang ini kita isi dengan 1 SC, di lubang 2 rantai kita isi dengan 2 SC. Di lubang DC kita isi dengan SC, di lubang 1 rantai, di lubang DC, nah seperti ini. Jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Di lubang 2 rantai kita isi dengan 2 SC seperti ini.
lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di awalan SC, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama, kita membuat sebanyak 5 baris. Ini kita jalan di baris kedua ya. Nah, nanti kita bertemu di baris kelima. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kelima akhir. Di sini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Sisa benang ini nanti kita selip-selipkan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Nah, untuk dalamnya seperti ini ya. Untuk motifnya sangat cantik sekali. Saatnya kita membuat handle. Ini akan kita simpan terlebih dahulu dan kita siapkan benangnya. Langkah yang pertama, kita siapkan benang, kemudian membuat slip knot. Setelah itu membuat 5 rantai. Kemudian di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut di setiap lubang rantai kita isi dengan 1 SC seperti ini. Setelah itu membuat 1 rantai, kita balik. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, setelah itu kita membuat 1 rantai, masuk di lubang front post dan lubang yang bawah ini. Seperti ini, jadi kita masuk di 2 serat benang, kemudian membuat SC, masuk di lubang front post dan lubang bawahnya. Ada 2 serat benang, kemudian membuat SC, masuk di lubang front post dan lubang bawahnya. Seperti ini, membuat SC, masuk di lubang front post dan lubang bawahnya. Membuat SC. Nah, seperti ini, kemudian membuat 1 rantai, masuk di lubang front post dan lubang back loop yang belum keisi tadi, yang ini. Jadi 2 serat benang kita masuk, membuat SC. Lanjut di lubang selanjutnya masuk di 2 serat benang, membuat SC, masuk di 2 serat benang, membuat SC, masuk di 2 serat benang, membuat SC, lalu membuat 1 rantai, masuk di lubang front post dan lubang back loop yang bawah, membuat SC. Seperti ini. Caranya sama seperti di video yang sebelumnya ya. Atau teman-teman bisa langsung cek di video yang ini. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Udah sampai di baris yang terakhir, ini benangnya kita tarik seperti ini. Sisa benangnya agak panjang, ini nanti untuk menjahit di bagian awalnya tadi ya. Jadi kita jadikan satu seperti ini, kemudian kita buat handle-nya seperti ini. Nah, langsung saja kita pasang di bagian badan tasnya.
Yang pertama kita ukur terlebih dahulu untuk panjangnya. Di sini kurang lebih ada 29,5 cm. Kemudian kita kira-kira mau dimasukkan di lubang motif yang mana. Nah, jadi kita akan masuk di lubang yang ini. Di lubang ke-6 dari sisi kanan dan kiri ya. Nah, langsung saja. Nah, teman-teman, untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini. Motifnya sangat cantik sekali dan tadi juga sudah kita pasang handle. Nah, untuk dalamnya seperti ini ya. Di sini bisa kita beri furing atau tidak diberi furing juga bisa. Jadi ini nanti langsung tertutup dengan handle-nya. Jadi tidak perlu menggunakan resleting pun sudah aman ya. Jika teman-teman ingin diberi furing juga bisa, nanti menjahitnya di bagian motif pertama dari atas. Seperti itu. Dan alasnya kalau diberi furing jangan lupa dikasih busati supaya lebih kokoh ya. Nah, seperti ini. Dan nanti jika diberi furing, tengah-tengahnya sini bisa kita pasang kancing magnet. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.